Jadi baru-baru ini Shopee ngerilis namanya itu Shopee VIP, yaitu adalah langganan untuk kita bisa dapatkan promo, terus berbagai benefit lainnya lah ya. Tapi menurut gua benefit utama yang mereka kasih ke kita dalam masa promo ini ya, itu mereka ngasih ChatGPT Plus gratis selama 3 bulan. Dan kalian tahu nggak sih, ini gue bayar kemarin tuh Shopee VIP ini, itu cuma 30.000, bahkan nggak nyampe, cuma 29,9 ribu lah ya rupiah. Itu udah dapat 3 bulan, dan kalian udah dapat 3 bulan ChatGPT Plus, di mana sebulannya aja itu harganya 349.000 per bulan ya. Dan ini kita dapat 3 bulan, jadi itu wah sekitar berapa ya, sampai sejuta mungkin ya, sejuta lebih gitu. Nah, terus apa sih yang didapetin dari ChatGPT Plus? Ya pastinya kalian bisa dapat ya akses ke GPT-5 ya, dan juga limitnya lebih tinggi. Dan yang paling penting ya bagi gua ya, dan bagi teman-teman semua nih ya untuk developer, kalian dapat akses ke Codex, di mana Codex itu menurut gua ya top 3 CLI agent sekarang ya, karena dia make namanya modelnya dari ChatGPT GPT-5 Codex, ada yang medium, low, dan high. Dan menurut gue itu mereka tuh wah jago banget lah, apalagi untuk web dev, karena menurut gua hasil frontend itu cukup bagus ya dibanding model-model lainnya. Bahkan mungkin kata gua menyaingi atau lebih baik daripada Cloud for Sonnet atau Opus 4.1 ya. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu gimana cara kalian bisa dapet langganan ini yang gratis melalui Shopee VIP, dan juga gue bakal kasih lebih deep dive ya atau review ke Codex CLI, serta ya Codex model in general, dan juga perbandingannya pasti dengan model-model lain yang gue sekarang pakai dengan bisa dibilang harga yang sama ya. Itu yang pada saat ini gue bakal bandingin sama yang murah-murah, yaitu yang sekitar 30.000 sampai 100 ribuan gitu. Oke, langsung aja. Jadi gimana cara dapetin Shopee VIP ini, dan gimana bisa nge-redeem biar bisa dapet ChatGPT Plus yang disediakan dari OpenAI? Itu gampang aja. Jadi ada linknya tuh di sini, nanti gue share ya. Ada Shopee VIP. Ini promonya. Jadi ini udah step by step, udah gampang sih. Dan ini gue lihat tuh cuma bisa lewat aplikasi di Shopee ya. Aplikasi di HP. Mau itu iOS atau Android. Kemarin gue nyoba di iOS, itu nanti muncul ada tulisannya di ada ikonnya sih Shopee VIP. Lalu kalian tinggal beli aja nanti ya. Beli. Dan ada 3 pilihan. Nggak salah 14.000. Terus yang tengah-tengah lupa gue. Pokoknya yang terakhir itu 29.900. Gue beli itu karena langsung 3 bulan, dan juga ya dapat promo-promo lah di Shopee-nya. Tapi yang paling penting ya ini ya, dapat ChatGPT, kalian bisa redeem pas kalian buka ChatGPT-nya di HP kalian, dan ya mantep lah. Pokoknya nanti pas udah purchase Shopee VIP, tinggal lihat di Shopee-nya aja, nanti ada sih kayak linknya gitu, nanti ngebuka ini ya. Tuh, dan ya ini ada videonya sih. Gue baru ngeliat. Dan ya ini ada ketentuannya segala macam, oke lah. Dan oke, gue mau jelasin sedikit soal Codex. Jadi Codex itu sebenarnya terbagi, sebenarnya mereka tuh ada 3 model ya, yang gue lihat GPT-5, yang Codex High, Codex Low, sama Codex Medium, di mana ada 3 tools yang kalian bisa pakai untuk bisa mengakses model-model tersebut. Yang pertama itu ada Codex Cloud, jadi ini versi cloudnya ya, atau versi webnya. Oke, pertama yang gue bakal bahas adalah Codex Web ya. Tadi tuh gue terus Codex Cloud, tapi uh, kayaknya tuh ini Codex Web. Cuma gue kurang ini sih, kurang lihat ya. Cuma yang pernah gue pakai itu Codex Web namanya. Jadi kalau mau akses, kalian kalau udah langganan pencet aja di sini Codex Web. Nanti bisa dapat aksesnya ke di web sini ya, di browser. Terus juga ya pokoknya kalian akses ke GitHub kalian, dan di situ tuh nanti bisa otomatis nge-akses dan jalanin tas-tas yang kalian suruh di repository-repository yang kalian pilih juga gitu. Nah, cuma gue belum sempat bener-bener make ya Codex Web ini. Jadi gue mau langsung bahas ke yang dua nyalain lagi, itu adalah Codex CLI sama Codex Extension yang di VS Code, bisa diakses di VS Code, Cursor, dan berbagai macam VS Code fork lainnya ya. Ya, dimana menurut gue sih dua ini yang lebih hardcore ya, untuk kalian yang pastinya suka, bukan suka sih, yang emang kerjanya ngoding, atau emang pengen bikin-bikin proyek tapi nggak bisa ngoding, bisa juga sih. Nah, langsung aja gue bakal demoin pakai eh, workflow gue yang biasa. Kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya. Oke, jadi kemarin tuh gue sempet sebenarnya udah bikin aplikasi ya di live
gue terakhir itu pakai prompt seperti ini. Jadi biar gampang nanti gue pakai ulang. Dan juga gue udah sempat nge-generate ya text pack dokumennya. Kalau kalian belum tahu nanti ada di video gue sebelumnya atau enggak kalau mau yang fullnya ada di live gue kemarin. Dan contohnya aja sih ini ya bagi biar ada gambaran sedikit lah ya. Ini gue pakai Gemini kemarin ya untuk nge-generate dokumennya dan ini hasilnya ya. Udah gue kopas ke docs yang ada di tab ini tadi ya. Di sini dan gue ke cara terapinnya gampang tinggal kopas aja di sini. Kopas as markdown. Lalu kalian buka aja VS Code kalian di sini. Nah, gue tuh kemarin sempat bikin pakainya starter kit gue ya, yang gue sering mention di video juga, di video lainnya. Dan kalau kalian belum tahu itu tinggal ke GitHub, namanya itu Code Guide Starter Lite. Tinggal search aja di Google harus muncul sih. Nah ini. Terus tinggal bikin template ya, kayak gini, bikin repo baru. Ini gue bikin apa tadi, fitness, AI, tracker, sorry bukan fitness ya, finance AI. Assistant, cuma gue bikin versi codecsnya ya, biar biar lebih spesifik. Oke. Oke, gitu caranya. Terus gampang tinggal buka VS Code sekarang ya. VS Code, terus di sini harusnya oh ya clean lagi. Clone from Git repository. Kalian kopas aja ini ya, code ini klik dan hilang. Oke, sini paste gini, tinggal enter aja terus open. Nah, dah ini muncul. Ini jadi gue pakai starter kit itu dia ngasih kita kayak semacam boilerplate. Jadinya tuh udah di setup, belum ke install sih, cuma udah ke setup lah package-nya. Jadi kayak kita tinggal running npm install aja. Nah, ini udah tersetup dengan Supabase dan juga ada Clerk dan juga ada AI SDK di mana nanti gue pakai untuk akses AI ya. Karena ini gue bakal bikin sebagai AI app gitu lah. Oke, langsung aja. Jadi step pertama ya kalau di workflow gue itu tadi kan udah tuh generate dokumen melalui prompt dan yang kedua itu tinggal bikin atau paste di sini sih. Jadi bikin aja file bebas namanya apa sih sebenarnya. Cuma kalau gue pilihnya tadi tag.md. Di sini gue tinggal paste aja ya, paste ini hasilnya hasil chat gue sama AI yang kemarin tuh Gemini 2,5 Pro. Udah, sekarang gue tinggal mulai ya. Mulainya di sini gue mau nunjukin yang pertama tadi kan ada dua cara lain tuh yang bakal gue mention ya. Ini biar gampang nih ya, gue bakal kasih ini. Nah, ini jadi yang gue bakal ping ya udahlah. Nih, yang bakal gue tunjukin yang pertama tuh Codex CLI. Ini gampang ya, tinggal tadi install aja di Codex. Itu ada di home. Aduh, di mana ya? Aduh, sorry. Punya Codex. Nah, ini ya simple lah, tinggal ini ya, npm i bla bla bla. Di copy, nanti tinggal di paste di terminal kalian di sini. Nah, nanti bisa install terus langsung dibuka aja. Bukanya tuh gampang juga, tinggal pencet, sorry, ketik apa ya, codex terus gua pakai ini YOLO ya biar nggak perlu yes terus gitu biar langsung aja bisa ditinggal. Nah ini yang CLI ya lebih barebone lebih basic tapi ya kalau kalian prefer ini ya ya udah gitu tapi menurut gue yang lebih user friendly itu kalian install extensionnya namanya codex nanti muncul di VS Code ya atau di cursor harusnya bisa sama Windsurf. Nah, di sini juga ada nih. Udah gue install dan cara bukanya nanti bakal muncul di sini ya, di kiri bawah sini. Tinggal klik aja, dah, terus nanti bisa mulai dari sini. Terus bisa milih juga pakai model yang mana. Gue pakai yang high biasanya karena ya cukup paling bagus sih overall ya karena dia yang high yang paling top tier gitu. Cuma kalau dari segi limit jujur gue belum nyobain banget karena ya gue coba searching tapi belum nemu yang spesifik tuh berapa limitnya, berapa request, berapa prompt. Cuma gue belum pernah kena tapi ya gue belum banyak banget juga sih makanya karena gue sekarang kemarin tuh nyoba Codex ya paling bisa dibilang gue pemakaiannya sekitar 80% lah ya 80% Codex 20% lagi gue nyobain yang lain dan juga gue juga make Cloud Code dengan GLM coding plan ya ada di video gue sebelumnya. Anyways gue bakal coba untuk demonstrasi ini gue bakal nunjukin lewat yang ini aja ya yang lewat apa istilahnya sih ini yang lewat extension biar lebih terlihat dan lebih visual. Jadi biasa ya step pertama mention
tech.md untuk bisa langsung mulai. Please please create, atau nggak please follow ya, please follow tech.md, click create. Dah, biasa gitu cukup tinggal mulai. Nah, nanti dia bakal mulai ya. Dan itu bakal ngikutin pokoknya ngebaca semua requirement, core feature, alur alur aplikasi segala macam, nanti dia bakal pikirin terus dibikin untuk kita ya. Dan sambil ini dibuat, gue juga bakal buat untuk perbandingan ya. Gue bakal pakai Cloud Code dengan JLM Coding Plan yang itu harganya itu sekarang $3 untuk bulan pertama, tapi bulan keduanya itu sekitar $6. Ya total-total $6 itu sekitar 100.000 lah ya. Oke. Nah, di sini gue juga bakal sekaligus ngebuat aplikasi yang sama menggunakan Cloud Code dengan model JLM 4,6 ya. Ini baru aja rilis ya hari ini kalau nggak salah dah. Tadi gue lihat artikelnya sih hari ini ya. Nih kalau kalian lihat nih model nih JLM 4,6 ini custom ya, dia pakai coding plan dari JLM yang harganya $3, tapi ya bulan keduanya itu $6. Jadi sama ya stepnya, gue bakal eh, suruh aja follow tag.doc to create. Whoops. App. Dan ini jalan, gue juga sekaligus nyobain seberapa bagus JLM 4,6. Karena kemarin tuh gue pakai JLM 4,5 untuk bikin aplikasi ini ya. Kayak ini keren sih sekarang. Dan ini baru juga ya ada Cloud Code extension. Ini sama kayak tadi tuh Codex. Mereka tuh ada extensionnya, ini juga ada nih. Mereka nggak mau kalah ya si Cloud Code bikin. Dan ini lebih visual sekarang ya dibanding terminal doang. Dan ini gue bakal biarin dulu dan gue sambil setup backend sama clerknya ya. Oke, jadi kalau kalian nggak tahu ya, gue pakai Supabase dan juga Clerk untuk untuk aplikasi ini. Kenapa? Karena ini paling mudah, paling cepat dan juga gratis. Ini hosting Supabase gratis, Clerk juga gratis. Tapi ya kita harus setup dikit. Cuma ya lebih mudah dibanding kalian setup sendiri di lokal segala macam dan deploy sendiri ya. Gitu. Nah, step pertama itu kalau di Supabase kalian tinggal bikin data table-nya, dan kalau misalnya tadi udah pakai prompt yang mirip-mirip dengan yang gua kasih tadi ya di awal ya, yang ada di sini ya. Itu gue udah spesifik minta database schema dan hasil docnya pun juga menghasilkan database schema di bawah ini. Ya, sorry formatnya jelek banget, cuma kemarin gue udah kopas semua ini dan gue paste di sini ya. Tinggal kita paste aja di SQL editornya. SQL editor ini bakal bisa kita bikin query apapun ke database di Supabase kita. Nah, ini gue udah jalanin kemarin. Terus hasilnya itu dia ngebikin ini ya, database-nya udah dibikin table-tablenya, dan ya udah cukup oke lah untuk program atau untuk aplikasi skala ini. Dan kemarin itu kita juga udah sempat nyoba-nyoba, ini hasilnya ya ada, kita bisa lihat datanya, terus juga lihat transaction-nya. Intinya gue bakal pakai database yang ini untuk di aplikasi kita sekarang yang kita bikin pakai Codex dan juga GLM 4,6 ya. Kalau kalian nggak tahu cara connect-nya ke aplikasinya, itu nanti ada env variables namanya, kalian tinggal klik ini ya, ada connect di sini. Nah, untuk clerk juga ada di configure, ada API keys di bawah sini. Nah, karena gue pakai Next.js, tinggal kopas ya. Ini menyesuaikan dengan starter kit yang gue pakai, itu pakai Next.js, clerk dan Supabase gitu. Jadi udah gampang, tinggal kopas-kopas aja ya ke env di lokalnya. Ya, jadi ini Codex masih jalan yang cukup lama. Dia sering banget thinking. Emang kayaknya ini model overthinking ya. Cuma ya kita lihat aja hasilnya. Dan untuk setup INV tadi ya, yang gue bilang itu gampang banget. Tinggal kalian ke tadi yang starter kit udah di clone. Tinggal ke ini env.example ini, kalian kopas. Terus bikin namanya tuh env.local. Nanti tinggal paste yang sini yang tadi didapetin dari Supabase dan juga dari Clerk. Dan karena ini gue pakai AI, gue lagi pakai OpenAI, jadi gue ada key-nya sendiri, nanti gue kopas ke sini. Ya itu aja sih untuk setup di env.localnya. Gue bakal lakuin juga di Cloud Code-nya ya. Ya gue tadi sempat ninggalin cukup lama ya, dan ini kelihatannya udah selesai dari Codex. Tadi gue juga lihat dari Cloud Code, sorry dari Cloud Code Coding Plan ya, JL 4,6 itu udah kelar juga nih. Dan gue mau review dikit ya dari experience-nya tadi. Kalau dari Codex itu awalnya tuh nunjukin banyak banget kayak informasi gitu ya. Semacam kayak file yang dibaca segala macem. Tapi ujung-ujungnya tuh cuma ngasih ini sih. Ngasih hasilnya yang menurut gue menarik sih ya. Ini nih yang tadi ya. Jadi informasinya bisa dilihat. Ya oke aja sih. Gitu kan.
Ya cuma agak lama aja tadi ya dibanding DLM 4,6. Dan ini kalau kita lihat ya, ini Cloud Code ini sih bukan CLI sih jadinya, kayak extension baru mereka. Ini cukup oke ya. Gue suka sih, informasinya enak, terus UI-nya juga gampang dibaca. Jadi mereka ngakunya udah kelar sih, jadi gue langsung jalanin aja. Dan biar gampang, gue bakal pisahin portnya di sini ya. Di sini gue pakai port 3090. Ini tinggal, ups, oke, ini apaan? Nah, npm run dev, udah mulai. Dan kalau yang di Codex, gue bakal pakai port 3091 ya. Oke, ini gue buka. Terus ini gue buka juga npm run dev. Oke, 91 itu Codex, dengan satu lagi itu Cloud Code ya. Oke, jadi ini masih ada, kayaknya ini error sih ya, soalnya dari starter kit, ini default dari starter kit, cuma nanti gue bakal remove ya. Cuma ini kalau gue lihat dulu yang Codex dia. Codex itu ada landing page-nya, menurut gue mantep sih ini ya, first impression-nya. Cuma ini gue remove deh. Jadi gue prom dulu biar remove, biar nanti gue compare lagi. Oke, jadi ini agak menarik sih ya. Sebenarnya ngeselin juga sih. Jadi kan ada pengecekan INV gitu ya, dan ada front end-nya, ada komponennya gitu. Nah ini tuh selalu muncul, gue udah bilang untuk remove, cuma si Codex tuh kayak nggak paham gitu. Gue udah mention 2 kali nih, tapi nggak di remove sama dia. Giliran si Cloud Code pakai JLM 4,6 ya, itu dia, gue sekali ngasih tahu nih, dia langsung paham gitu. Itu sedikit impression gue ya sementara nih. Gue tuh bener-bener mintain doang nih. Dan ini promnya kurang lebih sama kan. Tadi inputnya. Nah ini remove any env check nih. Gue tadi bilang itu juga. Dan ini masih error. Jadi gue harus ngedebug ulang ya. Gue prom lagi si Codex. Baru nanti bisa gue compare. Ya jadi tadi akhirnya gue remove manual aja ya. Bagian yang sebenarnya gue nggak pengen. Dan ya itulah, sedikit kekurangan mungkin ya dari Codex. Atau mungkin ya pengalaman gue aja sih. Ya tadi agak nggak paham maksud gua, jadi harus gua kerjain manual. Sedangkan tadi JLM 4,6 berhasil langsung eksekusi dan paham gitu apa yang gua maksud, dan dilaksanakan gitu ya dengan benar juga. Kayak gue mau review dulu yang Codex ya, UI-nya gue jujur lebih prefer yang ini karena ini yang dari Codex ya, yang GPT-5, GPT Codex yang high. Dan gue lihat sih kenapa, karena ini simple ya, gue suka. Terus layoutnya tuh kayak pas gitu loh, simetris. Terus juga ini kan alignmentnya bagus, dan ini juga sesuai dengan permintaan gue. Itu ada chatnya, ini juga chatnya udah berhasil ya, udah berfungsi. Nah cuma tuh chatnya ini, aduh kenapa ya, kayak kurang bagus sih ya ini ya. Dan ini gue gak ngerti nih kenapa ada 2 heading, 2 subheading ini nggak bagus dari Codex ya. Cuma untuk dashboard kita lihat, ini dari dashboard ini harusnya udah connect ke Supabase ya, dan terlihat datanya. Kita lihat ya apakah benar atau enggak. Apakah ada error? Oke, ada error dari Codex ya, ini pertama. Oke, selanjutnya gue cek dari JLM 4,6 dengan Cloud Code. Overall ya UI-nya lebih jelek sih yang bagian atas ya. Dan kayak ikonnya nggak banget sih menurut gue kalau gede-gede ini. Terus ini juga nggak konsisten nih. Di sini konsisten nggak ya? Oh iya, gue lupa dari arrow. Intinya, nah ini quick action. Oke, ini kan chat. Ada chat, tapi di sini juga ada chatnya gitu. Dan ini ada dashboard sama assets dipisah ya halaman ini. Cuma gue penasaran. Ini tadi gue tes, oke ya, ini udah jalan. Hey, gitu kan. Nah ini gue lebih suka nih UI-nya ya. UI-nya, tapi ini ada error dikit sih, baru nyadar. Cuma nanti bisa gue fix lah. Cuma nggak usah lah untuk di video ini ya. Nah, ini cuma quick overview aja. Dan ya ini ada fitur-fiturnya yang bisa lakuin. Ya overall bagian atasnya kurang bagus, tapi overall maksud gua UI-nya bagusan Codex sih. Cuma ya bagian tadi itu yang chatnya aja ya kayak kurang bagus, chat bubble-nya.
Sekarang gue cek apakah dashboardnya error juga kayak Codex. Mari kita lihat ya. Kayak error juga. Nah, oke, nanti gue coba fix ya. Gue fix, nanti gue balik lagi. Cara gue fix kalau kalian penasaran ini kan pakai Next.js 15 ya. Jadi gue tinggal kopas, terus gue kopas, sorry gue paste aja ya di bagian sini. Ini ada error, error at dashboard gitu ya. Kasih errornya nanti dilaksanakan sama dia. Sedangkan kalau yang di Codex sama ya, kayak gini. Gue juga bilang ke sini, nanti gue kasih tahu hasilnya gimana, apakah promnya banyak. Nih, ini gue masih pakai GPT-5 Codex High ya. Error at dashboard juga nih, gue bilang ya. Oke, nanti gue skip dulu ya, sampai udah kelar. Oke, ini menurut gue agak menarik ya ini hasilnya. Jadi tadi gue prompting dikit sih sekali dua kali untuk memfix error dari Codex dan juga Cloud Code bersama GLM 4,6. Hasilnya, ini gue tunjukin aja ya. Jadi untuk dashboardnya udah bisa nih dibuka ya. Ini yang Codex ya, yang Codex GPT-5 Codex High. Dan UI dashboardnya yang ini, aduh, kayak nggak ada warna. Gue bingung sih, dan nggak ada navbar ya. Jadi gue nggak tahu nih baliknya gimana. Menurut gue ini kayak rada kurang ya ini, kurang banget sih menurut gue ya sih. Kalau UI dashboardnya, terus juga UX-nya ya itu tadi ya nggak ada navbar, nggak ada harus back itu benar-benar harus back atau nggak pencet ini sih sebenarnya. Tapi itu kan sebenarnya yang tadi itu termasuk landing page ya. Cuma ya kita bisa lihat data-datanya. Terus gue cobain ya untuk chatnya, untuk balik ya. Chatnya kayak misalnya, oke ini gue bilang ini harusnya. Jadi aplikasinya itu kalau misalnya kita ngechat sama ini assistant, dia bakal nyatat data kita ke database dan nanti bakal ditunjukin di dashboard. Jadi gue bilang nih gue dapat gaji 3.200 eh bulan lalu ya, hari ini untuk bulan lalu gitu, atau bulan ini gitu kan. Ya ini kembali lagi UI-nya ini kurang bagus ya, tapi ini MVP lah ya, to be expected. Oke, nah ini sekarang udah ditunjukin, oke, dia pakai tool call ya untuk input. Sekarang dia bilang 4.200 income-nya, bla bla bla. Ya itulah, terus datanya saya bisa lihat di dashboard apakah benar. Oke, benar ya ini hari ini dapat masuk 3.200 ya. Mana ya? Kayaknya nggak muncul di sini ya. Oh, itu karena dia tanggalnya kayaknya nggak benar ya. Cuma, nah di sini tulisannya nih. Ini ya 3.200 nih. Nah ini aneh juga nih. Dia nunjukinnya dari paling lama ke... Oh, enggak. Karena tanggalnya tuh salah ya. Jadi, gue nggak tahu nih modelnya kenapa. Tapi dia tuh nganggep tadi tuh tanggal 5 Oktober ya. Dan ya jadinya ke masuknya di sini. Sedangkan kita coba yang kedua ya, itu adalah Cloud Code plus JLM 4,6 pakai coding plan. Hasil seperti ini, UI-nya yang hero section-nya jelek ya sebenarnya. Tapi UI untuk di sini oke sih, kayak ada langsung contohnya ya kayak oke bla bla bla. Nih gue coba ya. Um, gue bilang ini biar beda gitu kan, gue tunjukin ini aja biar kelihatan di dashboard. Kayaknya ada error sih. Tapi ini nggak masalah sih harusnya ya. Nah, ini masuk sih. Recorded, oke. Masuk nih. Cuma ini agak error sih. Kayak stuck loading gitu ya. Ya, itu mungkin error yang tadi ini ya. Cuma nggak masalah. Itu nggak breaking banget lah ya. Sekarang kita cek dashboardnya seperti apa. Oke, dashboardnya jauh lebih bagus sih menurut gue dibanding Codex ya. Jujur gue agak kecewa sama Codex. Pertama tadi tuh basic banget nggak ada navbar. Dan ini ada ya, ada terus ini ada warna-warna gini, jadi menarik. Terus ada quick actions nih ya, yang di sini tuh nggak ada ya, cuma insight doang. Insight ini juga dari AI ya, jadi ini the working. Ini ya ini nggak ada gapnya ya, jadi flex kolomnya kurang banget. Cuma ya ini kegedean paddingnya nih, cuma udah ada kelihatan ya bibit-bibit dia membuat semacam card gitu, kelihatan ini menurut gue bagus. Cuma ya paddingnya kegedean, itu doang. Ya bisa lah di fix satu prompt doang sih. Dan ya ini juga sedikit minor issue lah. Cuma yang menarik dari JLM 4,6 itu, lihat dah di navbar ini ada lebih dari satu halaman. Tadi kan kita ada landing page nih, landing page. Sudah chat, ini yang khusus chat nih. Jadi enak nih kita bisa share ke orang gitu kan. Jadi nggak usah ngelihat bacot-bacotan di landing page dulu. Ini bisa berfungsi juga harusnya kan. Kayak oke ini gua beli itulah.
Ya ini kan, tapi error. Ya nggak apa lah, bisa dibenerin, tinggal minta kopas dia refer ke yang tadi di landing page ya. Cuma kayak assets, ini assets juga baru nih dia. Soalnya kan kita ada tuh table assets di sini. Nih yang kalau kalian melihat nih datanya itu kerekam semua di sini ya. Jadi udah work. Sedangkan kalau misal assets itu emang belum sempat terimplementasi sama si Codex tadi ya gue lihat. Nggak ada cara untuk nambahin assets. Cuma kalau misalnya dari GLM ini sepertinya ada ya. Oke, kita coba ya apakah work. Hmm, hmm. Coba ya, aset gue apa? Laptop. Aset type-nya, maksudnya apa? Cash. Ya udahlah. Value-nya 100.000 lah ya. Work cuy. Menarik ya. Jadi dia benar-benar nangkep kayak kita tuh butuh interaksi dengan database untuk nginput aset gitu. Dan menarik sih ya. Gua nggak lihat tadi si Codex ngelakuin itu ya. Jadi sebenarnya, oke gue mungkin langsung ringkas aja ya. Ini hasilnya menurut gua nggak expect sih gue ya. Untuk UI, dari segi UI tadi tuh bagus ya landing page. Gue suka sih warnanya, terus ada gradient juga ya. Dan ini sebenarnya tuh basic ya, shade CN gitu lah ya. Cuma layoutnya gitu-gitu rapi. Terus ini icon juga mantap, bagus. Ya ini harusnya nggak pakai babi sih untuk logonya ya. Cuma ya ya udahlah, preferensi dia. Ini kita bisa ganti juga gampang. Ini juga work kan sih sebenarnya? Oh ini work juga sih. Oke lah. Ya warnanya juga gue suka. Ini aja nih tadi kurang bagus ya untuk cat bubble-nya, tapi ini oke gitu kan. Ini juga double, udah bagus. Dashboardnya, udahlah, nggak usah dipikirin, ini kalah jauh ya. Kalau dashboard di sini JLM 4,6 mantep, mantep, tapi bisa diubah-ubah lah. Cuma kelihatan ya bibitnya, terus preferensi dia itu kayak lebih condong ke yang lebih user friendly lah ya untuk di navigasi segala macem. Dan juga dia generate banyak page, nggak hanya satu page, dan ada paling penting, bukan nggak penting sih sebenarnya, cuma menurut gua ini plusnya yang bagus banget ya, dia nambahin sesuatu yang sebenarnya tuh nggak gua minta kayaknya secara spesifik ya, makanya nggak dibuat sama Codex, cuma dia nangkep dan dia bikin, dan fiturnya work juga gitu, walaupun aset type-nya minim ya, cuma ya udah nggak apa. Ya ini gitu. Jadi tadi overall Codex ya dengan harga 29.000, 3 bulan gratis, menurut gua worth pastinya. Cuma ya setelah itu apakah gua bakal subscribe lagi dengan harga 360.000 tadi ya per bulan? Jawabannya enggak, karena gua banyak opsi lain yang lebih bagus. Contohnya Tray, terus juga tadi JLM coding plan yang bahkan itu nggak nyampe gitu ya, cuma 100.000, sorry, ya $6 kalau nggak salah ya bulan kedua ya, jadi cuma 100.000 cuy, kayak what? Dan hasilnya sebagus itu kayak, aduh, bagus sih, bagus banget sih menurut gua. Kecuali kalau kalian emang ya pengen banget pakai ChatGPT segala macem tanpa limit, ya ada sih mungkin limitnya, gua nggak tahu sih limitnya berapa. Tapi overall gitu, worth aja 30.000 3 bulan. Dan ya itu ya hasil reviewnya. Kalau emang ada feedback atau ada hmm, komentar aja gitu, ya udah kalian bisa tanya di bawah. Dan gue ada Discord juga di description, bisa join. Itu bebas diskusi, gratis juga masuknya, gue nggak pungut biaya apa-apa. Dan catatan tadi gue bakal post di description juga. Dan untuk kalian yang pengen lebih detail lagi ya soal gue bikin ini dari nol, aplikasi yang sama itu gue ada di live gue sebelumnya. Dan ada video-video lainnya yang menunjukkan cara menggunakan dan juga review dari GLM 4,5 dulunya ya. Sekarang 4,6 sih. Dan juga dari Cloud Code. Itu aja, terima kasih.